Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan al-khunsa al-mushkil terkait tentang masalah banci yang bermasalah. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah al-haml, tentang masalah kehamilan, artinya janin yang ada di dalam perut. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau syariat Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hak setiap orang. Bayangkan janin di dalam perut yang ia tidak mengetahui apa-apa atau tidak memiliki kekuatan apa-apa, Islam memperhatikan. Jika ia sebagai ahli waris, ia mendapatkan warisan. Al-hamal secara bahasa, kita lihat apa arti hamal dulu. Secara bahasa artinya istiqam, beban, berat. Wastilahan, secara istilah adalah huwa ma fi batnil adamiyah min janin. Arti hamil adalah apa yang ada di dalam perut adamiyah, di dalam perut seorang perempuan dari janin. Jadi janin yang ada di dalam perut, ia memiliki hak warisan. Tetapi hak warisannya tersebut, atau ia akan mendapatkan warisan dengan dua syarat. Yang pertama adalah tahaqququ wujudihi sirrahimi hina mautil muwarris walau nutfah. Dipastikan keberadaannya di dalam perut, di dalam rahim, ketika meninggal muwarrisnya, walau nutfah, walaupun ia masih dalam bentuk air mani. Artinya, misalnya ada seorang yang menikah. Malam pertama, dia menggauli istrinya. Meninggal dia. Meninggal. Maka sekarang malam pertama ini bisa jadi apa enggak? Artinya bisa hamil atau tidak? Karena ketika meninggal ahli warisnya masih ia dalam bentuk air mani di dalam rahim. Qadarullah misalnya dia hamil. Maka di sini dia mendapatkan warisannya kalau dia sampai lahir. Artinya apa?
Artinya dipastikan dulu bahwasanya ia ada di dalam rahim ketika meninggal muarrisnya, walau nutfah, walaupun masih dalam bentuk air mani. Yang kedua syaratnya adalah ayyam fasila kulluhu hayyan hayatan mustaqirrah. Dia keluar dari perut ibunya, dipastikan dia hidup. Dipastikan dia hidup. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan syarat yang pertama, dipastikan keberadaannya di dalam perut ibunya walaupun masih dalam bentuk setetes air mani. Yang pertama adalah hendaknya kita mengetahui minimal masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Hamil dan menyusui sampai selesai menyusui adalah 30 syahra, yaitu 30 bulan. Kalau orang biasanya menyusui anaknya 2 tahun, berarti 24 bulan. Maka hamilnya itu adalah 6 bulan. Artinya, kalau ada orang yang sekarang ia menikah, bulan ini ia menikah, qadarullah dia meninggal, kemudian lahir anaknya, dari meninggalnya itu lahir anaknya 4 bulan dia lahir. Nah, kita lihat meninggalnya dari kelahirannya hanya 4 bulan, berarti janin itu sudah ada sebelum ia menikah. Berarti ini bukan anak dari yang meninggal ini. Bisa jadi ini adalah anak dari laki lain atau dari suaminya yang pertama. Mungkin belum masa iddahnya sudah habis, dia nikah lagi dan lain sebagainya. Berarti ketika dia menikah, di situ janin ini sudah ada. Misalnya baru malam pertama, dia digauli oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal. Ternyata sebelum 6 bulan, dia sudah lahir anak ini, berarti anak ini bukan anak yang meninggal ini. Kalau dia lahir setelah 6 bulan, maka bisa dihukumi itu adalah anaknya. Karena minimal masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah kehamilan, 6 bulan ini adalah ijma', disepakati oleh para ulama. Kemudian yang diperselisihkan oleh para ulama adalah masa maksimalnya. Berapa masa maksimal dikatakan dia hamil? Artinya, misalnya sekarang dia meninggal suaminya. Kalau dia menikah, hari pertama meninggal suaminya. Kemudian perempuan ini datang, ia 3 tahun yang akan datang. Ini saya baru melahirkan anak dari suami saya yang meninggal 3 tahun yang lalu. Nah sekarang dilihat, apakah dia ini anaknya apa bukan? 3 tahun yang lalu. Nah disinilah diperselisihkan oleh para ulama batas maksimal kehamilan. Batas maksimal kehamilan, ada yang mengatakan dia 9 bulan atau lebih, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Artinya terjadi perselisihan di antara para ulama. Menurut mazhab Al-Hambali dan Asy-Syafi'i, karena ini ada terjadi, maka dikatakan bahwasanya batas maksimal orang hamil itu 4 tahun. Artinya kalau ada kejadian tadi, ada orang yang sekarang menikah, bulan ini, digauli oleh suaminya, kemudian meninggal suaminya. Setelah 3 tahun yang akan datang, dia mengakui bahwasanya saya baru melahirkan ini dari suami saya yang meninggal 3 tahun yang lalu. Diterima apa tidak? Kalau pendapat yang mengatakan batas maksimal kehamilan itu 4 tahun, ya diterima.
Karena apa? Karena kelahirannya itu di bawah 4 tahun. Atau 3 tahun setengah atau 3 tahun 10 bulan. Dia bisa dikatakan itu sebagai anaknya. Yang mengatakan kalau batas maksimal itu adalah 4 tahun. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Artinya kalau menurut ilmu kesehatan sekarang, kedokteran sekarang mungkin akan diteliti. Kenapa sudah 9 bulan belum lahir? Bisa jadi dia bertambah 1 minggu, bertambah 2 minggu, atau 3 minggu. Artinya penambahan yang wajar. Hingga terjadi perselisihan. Maka para ulama sebagian mengatakan bahwasanya kita lihat kepada kondisi biasa di situ kapan. Apakah biasanya orang melahirkan 10 bulan atau 9 bulan, 10 hari atau 9 bulan lebih 1 pekan, 2 pekan dan lain sebagainya dengan kelebihan-kelebihan yang wajar. Tapi di antara para ulama bahwasanya batas maksimal kehamilan itu 4 tahun. Karena apa? Karena ada kejadiannya. Sehingga itu diberikan sebagai dalil. Bagian ulama mengatakan kejadian ini jarang. Kejadian yang jarang ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Itulah khilaf di antara para ulama tentang masalah batas maksimal kehamilan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwasanya janin yang keluar dari perut itu hidup. Artinya kalau dia sudah meninggal dalam perut, atau dia keguguran, atau dia keluar sudah meninggal, atau keluar kemudian sekedar bergerak kemudian meninggal, maka dia tidak mendapatkan warisan, tidak dianggap. Maka di sini kapan dikatakan bayi itu hidup? Jika ia keluar. Istihlaluhu sarihan. Kalau dia menangis, berteriak. Bagaimana kebiasaan janin pada umumnya. Awatshuhu, atau dia bersin. Autasa'ubuhu, atau dia menguap. Aumasuh sadi, atau dia bisa mengisap ASI. Autanaffasa ma'atuli zamani tanaffus, atau dia bisa bernapas. Dia bernapas panjang. Atau harakatuhu harakah tawilah, atau dia bergerak dengan gerakan yang panjang. Yang baru lahir gerak sebagaimana keumuman bayi, tangannya, kakinya menendang sana sini. Intinya adalah kullu ma yadullu ala istiqraril hayat. Segala sesuatu yang menunjukkan bahwasanya dia hidup. Hukumnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahalla al-mauludu sarihan waris." Apabila seorang janin itu keluar dan dia teriak, maka dia mendapatkan warisan. Wa illam yastahilla sarihan lam yaris. Kalau dia tidak keluar tangisan dengan tangis yang keras atau teriak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ada beberapa catatan. Yang pertama, al-harakah yasirah. Gerakan yang sedikit sekali. Keluar dia bergerak sedikit. Wa tanaffusul yasir. Atau dia bernapas dengan sedikit kemudian meninggal. Wa al-ikhtilaj. Atau dia menggigil, atau dia gemetar. La tadullu ala istiqraril hayah. Ia tidak menunjukkan dia hidup. Kenapa? Lihtimali kauniha kaharakatil masbuh. Karena ada kemungkinan bahwasanya gerakan-gerakan yang dilakukan tadi adalah gerakan seperti sesuatu yang disembelih. Kayak kambing yang baru disembelih, dia akan bergerak menendang sana sini. Nah, begitu juga bayi yang lahir ini, dia bergerak sedikit, bernapas sedikit, atau dia menggigil. Maka di sini dia tidak dianggap hidup. Maka dia keluarnya dianggap infaqala mayyitan. Dianggap dia keluar dan meninggal. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait tentang masalah syarat dari orang yang hamil atau janin yang ada di perut itu
mendapatkan warisan. Yang pertama dipastikan dia ada. Dipastikan dia ada. Minimal kehamilan 6 bulan. Kemudian maksimalnya adalah diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan adalah 4 tahun. Ada yang mengatakan kembalikan kepada kondisi biasa, ada kebiasaan setempat. Kemudian yang kedua adalah dia itu keluarnya hidup. Jadi dengan teriakan, dengan tangisan, bisa mengisap ASI, atau secara umum bayi-bayi yang kita lihat. Kemudian bayi ini ada kemungkinan. Artinya ada 6 kemungkinan. Misalnya ia di dalam perut, kemudian ahli waris yang lain, dia tidak sabar. Masa kita mau menunggu janin di dalam perut? Kita ini punya banyak hutang yang segera harus kita bayar. Ini warisan ini harus segera dibagi, supaya jelas berapa bagian kita. Mereka punya hak. Tapi dari sisi lain juga, bayi yang ada di perut itu juga punya hak. Maka di sini Islam memperhatikan hak semua. Silahkan dibagi, tapi perhatikan kemungkinan ini. Silahkan dibagi harta warisan, maka nanti berikan warisan kepada orang yang berhak mendapatkan warisan dengan bagian yang paling mudarat. Sebagaimana yang sudah kita bahas tentang masalah banci yang bermasalah, yang kemungkinan kita akan mengetahui statusnya. Kemudian ahli waris yang lain ingin segera membaginya, maka kita berikan dia kemungkinan yang paling minimal. Oh, ini bagian kamu. Misalnya, kalau begini, maka bagian kamu 2. Kalau begini, maka bagian kamu 1. Sudah, bagian 1 ini paling minimal. Nanti ternyata begini kondisinya, ya sudah seperti ini, kita akan ada harta yang mauquf, akan ada harta yang tertahan sampai jelas kondisi apa? Kondisi janin yang keluar ini. Kemungkinan yang pertama ayanzila mayyitan. Kemungkinan janin yang keluar itu dia keluar meninggal. Artinya dia tidak dianggap. Kemungkinan yang kedua adalah an yanzila hayyan zakara. Yang kedua adalah kemungkinan keluarnya hidup lelaki satu orang. Ini yang digunakan oleh para ulama juga adalah kemungkinan yang biasa terjadi. Bisa jadi ada kemungkinan lain yang terjadi, tapi jarang. Misalnya dia keluar, 4 bayinya keluar. Yang 4 ini bermacam-macam misalnya. 1 laki, 3 perempuan. 1 perempuan, 3 laki. Atau 2 laki, 2 perempuan. Ini adalah namanya kemungkinan yang jarang, tidak digunakan. Ini digunakan oleh para ulama adalah kemungkinan yang sering. An yanzila hayyan zakara. Yang kedua adalah keluar laki. 1 orang. Yang ketiga an yanzila hayyan unsa. Yaitu keluar perempuan 1 orang. Yang keempat adalah an yanzila hayyan unsa wa zakara. Keluar kembar. 1 laki, 1 perempuan. Yang kelima adalah an yanzila hayyan zakarain. Yaitu keluar hidup dan kembar, laki-laki dua-duanya. Kemudian yang keenam adalah an yanzila hayyan unsayain. Dia keluar 2 orang perempuan. Nah, ini dia kemungkinan yang terbiasa. Apalagi sekarang ilmu kesehatan sudah canggih. Artinya bisa dilihat, oh ini anak bapak atau anak ibu kembar. Kembarnya laki perempuan, kembarnya laki dua-duanya, atau perempuan dua-duanya. Tapi dengan hal ini, sebagai alat bantu saja. Tapi pastikan dulu setelah dia keluar. Dipastikan setelah dia keluar. Kemudian dibagi hartanya dengan kemungkinan ini semua. Jadi ketika ada orang meninggal misalnya, yang akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya insyaallah, ketika ada orang meninggal,
kemudian ia meninggalkan ahli waris, ada yang hamil di sana. Nah, siapa yang ada di dalam perut ini? Kita buat kemungkinan pertama. Kemungkinan ia meninggal. Kemungkinan ia satu lelaki. Kemungkinan ia satu perempuan. Kemungkinan laki dan perempuan. Kemungkinan laki dua-duanya. Kemungkinan perempuan dua-duanya. Kemudian kita bagikan warisannya. Kemudian kita berikan mereka. Bagaimana? Dapat setiap masing-masing mereka tetap pada kondisi, pada keadaan yang kita ambil adalah yaitu kemungkinan yang paling buruk. Artinya kita berikan dia adalah bagiannya yang paling sedikit. Oh, ketika dia meninggal seperti ini dapatnya. Ketika dia laki seperti ini dapatnya. Ketika begini dapatnya. Berikan dia bagian yang paling sedikit. Itu saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ini terkait tentang hamil. Insyaallah kita akan jelaskan bagaimana cara kita membagi warisannya pada pembahasan selanjutnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua, memberikan pemahaman bagi kita semua tentang ilmu yang mulia ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.